Jadi di sini kami kelompok A akan mempresentasikan hasil diskusi kami di mana proyek akhir yang diberikan oleh Bang Hans yang sebagai asisten dosen atau asisten laboratorium di mata kuliah praktek algoritma. Jadi di sini sebelum kami sampai pemaparan materi, ada baiknya kami perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wahyu Judika Sijabat dengan NPM 2245241 dan di samping saya bernama Christian Rosikidamani dengan NPM 2245246. Jadi di sini kami beranggota 4 orang, tetapi teman kami 2 orang lagi tidak dapat hadir bersama kami pada saat ini dikarenakan mereka sedang ada pekerjaan. Pertama-tama kita akan menambahkan import library-nya. Oke, import java.util.scanner itu kodenya berfungsi untuk mengimpor kelas scanner dari Java yang digunakan untuk membaca input dari pengguna. Baru kita akan mendeklarasikan kelas dan metode mainnya. Saya Solberi Sumorang. Sekarang kita akan membahas bagian ketiga, yaitu deklarasi variabel dan array. Di bagian ini kita akan melihat bagaimana kita mendeklarasikan variabel konstanta dan array akan digunakan dalam program kita. Deklarasi scanner. Pertama, kita menggunakan scanner untuk menerima input dari pengguna. Kodenya seperti ini. Scanner input digunakan untuk membaca data yang dimasukkan oleh pengguna. System.out.print menampilkan teks di layar untuk meminta pengguna memasukkan jumlah total data. Input.nextInt mengambil angka yang akan dimasukkan pengguna dan menyimpannya dalam variabel t. Contohnya, jika kita memasukkan angka 5, maka variabel t akan menyimpan nilai 5, dan berarti kita akan bekerja dengan data dari 5 periode. Yang kedua, deklarasi konstanta. Selanjutnya, kita mendeklarasikan 3 konstanta berikut. Double alpha sama dengan 0,8, double beta sama dengan 0,7, double gamma sama dengan 0,3. Alpha, beta, dan gamma adalah konstanta yang digunakan dalam perhitungan peramalan menggunakan metode Hot-Winters. Alpha menentukan seberapa besar pengaruh data terbaru dalam peramalan. Beta digunakan untuk menghitung tren, gamma digunakan untuk mempertimbangkan faktor musiman dalam peramalan. Yang ketiga, deklarasi array. Sekarang kita masuk ke bagian deklarasi array. Kita memiliki beberapa array dengan kode berikut. Setiap array digunakan untuk menyimpan data yang berbeda, seperti total transaksi untuk menyimpan total transaksi setiap periode, total biaya gudang untuk menyimpan biaya gudang setiap periode, gross profit untuk menyimpan laba kotor atau total transaksi dikurangi biaya gudang, level untuk menyimpan nilai peramalan berdasarkan metode Hot-Winters, trend menyimpan tren peramalan, seasonal menyimpan faktor musiman dalam peramalan. Contohnya, jika T sama dengan 5, kita akan memiliki 5 ruang dalam setiap array. Nah, jadi pada bagian ini kita telah belajar cara menggunakan scanner untuk menerima input dari pengguna, cara mendeklarasikan konstanta alpha, beta, dan gamma, cara membuat array untuk menyimpan data, transaksi, dan peramalan. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, perkenalkan, nama saya Farhan Romapea dengan NPM 2245233. Di sini saya akan melanjutkan video dari teman saya. Yang keempat itu mengambil input dari pengguna. Kita menulis for buka kurung inti sama dengan 0, titik koma i lebih kecil t titik koma i plus plus buka kurung tanda kurung kurawal. Di bawahnya kita ketik show, masukkan total transaksi ke tanda petik ditambah buka kurung i tambah 1 tutup kurung tambah tanda petik sama dengan tanda petik tutup kurung
titik koma. Di bawahnya total transaksi I di dalam parameter sama dengan input next double buka kurung tanda petik titik koma. Kita di bawahnya kita menulis SOUT, masukkan total biaya gudang ke tanda petik tambah buka kurung I tambah 1 tutup kurung tambah tanda petik sama dengan tanda petik tutup kurung titik koma. Total biaya gudang I di dalam parameter sama dengan input next double buka kurung titik koma. Gross profit I di dalam parameter sama dengan total transaksi I dalam parameter dikurang total biaya gudang I di dalam parameter titik koma. Di sini pengguna diminta untuk memasukkan total transaksi dan total biaya gudang untuk setiap periode. Dan gross profit dihitung dengan mengurangi total transaksi dengan total biaya gudang. Dan yang kelima itu menghitung nilai level, trend, dan seasonal. Pertama, if buka kurung I lebih besar 0, tutup kurung, tanda kurung kurawal. Level I di dalam parameter sama dengan alpha dikali gross profit I di dalam parameter per seasonal I dalam parameter kurang 1 tambah buka kurung 1 kurang alpha tutup kurung dikali buka kurung level I di dalam parameter dikurang 1 ditambah trend I di dalam parameter dikurang 1 tutup kurung titik koma. Lalu trend I di dalam parameter sama dengan beta dikali buka kurung level I di dalam parameter dikurang level I di dalam parameter kurang 1 tambah buka kurung 1 kurang beta tutup kurung dikali trend I di dalam parameter dikurang 1 titik koma. Seasonal I di dalam parameter sama dengan gamma dikali buka kurung gross profit I di dalam parameter per level I di dalam parameter tambah buka kurung 1 dikurang gamma tutup kurung kali seasonal I di dalam parameter kurang 1 titik koma. Tanda kurung kurawal else tutup tanda kurung kurawal. Lalu level I di dalam parameter sama dengan gross profit I di dalam parameter titik koma. Trend I di dalam parameter sama dengan 0 titik koma. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan program dari teman saya, di mana di sini saya akan menampilkan hasil program dalam bentuk tabel. Nah, yang pertama itu kita ketik show, tab, terus setelah itu di sini saya akan membentuk bingkai dari tabel tersebut. Lalu setelah itu kita ketik masuk. Kita masukkan garis sejajar, terus persen, terus dikurang 2S, terus setelah itu kita masukkan garis sejajar lagi, persen, terus setelah itu S, kita masukkan garis sejajar, terus setelah itu kita
masukkan persen, saja persen, setelah itu lanjutkan dengan total transaksi, ketik total transaksi, terus setelah itu koma, masukkan total biaya gudang, terus setelah itu kita lanjut dengan masukkan gross profit, setelah itu dilanjutkan kita masukkan level dan trend. Nah, setelah itu kita akan membuat bingkai pada tabel lagi. Untuk enter, terus setelah itu masuk, tab, terus setelah itu kita akan buat yaitu oke. Setelah itu, jadi program yang baru saja kita lakukan ini adalah suatu kode untuk mencetak header pada tabel program. Nah, setelah itu kita lanjut dengan for, kita ketik for, lalu buka kurung INTI sama dengan lebih kecil dari setelah itu
kita ganti menjadi print F. Kita buat garis sejajar, terus setelah itu persen, terus dikurang 2D, garis sejajar lagi, terus setelah itu garis persen, persen dikurang 15, titik 2F, sejajar, terus persen dikurang 16, persen dikurang 16, terus setelah itu garis sejajar, persen dikurang 12.2F, 12.2F, terus setelah itu persen dikurang 12.2F, terus setelah itu garis sejajar, persen kurang 9.2F, terus setelah itu kita lanjut dengan ini. Oke, karena Bang Hans baru datang jadi sedikit agak mengganggu. Terus setelah itu kita kemudian ditambah 1 untuk kurung, terus setelah itu terus setelah itu kurung siku-siku, terus setelah itu total biaya gudang, terus setelah itu kurung siku-siku, terus gross profit, kurung siku-siku, terus setelah itu level, terus setelah itu tren. Jadi ini adalah program yang dimana data sudah dihitung dan ditampilkan dalam format tabel. Sedangkan persen 2D itu mempunyai arti bahwa angka dengan lebar minimal itu 2 karakter. Nah, sedangkan persen 2F itu juga memiliki arti yang artinya bahwa angka desimal dengan 2 angka di belakang koma. Nah, setelah itu kita buat
satu titik bingkainya lagi. Oke, jadi di sini kita sew, tap, terus setelah itu kita buat bingkainya lagi. Oke, jadi ini adalah garis atau bingkai untuk menutup tabel. Nanti, oke, cukup sekian untuk program ini. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memasukkan outputnya. Yang pertama kita masukkan total T-nya ada 10. Baru itu kita masukkan total transaksi yang pertama, total biaya gudang yang pertama, total transaksi kedua, total biaya gudang kedua, total transaksi ketiga, total biaya gudang ketiga, total transaksi keempat, total biaya gudang keempat, total transaksi kelima, total biaya gudang kelima, total transaksi keenam, total biaya gudang keenam, total transaksi ketujuh, total biaya gudang ketujuh, total transaksi ketujuh, ke-8, total biaya gudang ke-8, total transaksi ke-9, total biaya gudang ke-9, total transaksi ke-10, total biaya gudang ke-10. Oke, hasilnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Saya dari perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih.